Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Shalom. Damai di hati. Dapat lihat semangat-semangat semua ini hari. Karena memang kalau mau lihat dari tanggal terima tuh. Jadi memang dapat lihat semangat 45 ini hari. Banyak yang masuk gereja. Dan tentunya ya sangat diharapkan bahwa orang datang ke gereja itu untuk mencari hikmat dari Tuhan, mencari berkat dari Tuhan dan bukan berkat dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan memulai dengan pepatah yang sering kita dengar. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Artinya perlahan-lahan, kalau kita memulainya secara perlahan, kita pasti akan menyelesaikan suatu hal yang besar. Yang kedua, rajin, pangkal pandai, bersih, pangkal sehat. Lalu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah pepatah khas orang Indonesia. Nah, bagaimana dengan kitab yang telah kita baca pada pagi hari ini? Kitab Amsal pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Bukan hanya bagian ini, tetapi keseluruhan kitab Amsal adalah pepatah yang berasal dari kerajaan Israel kuno, yang pada waktu itu kebetulan Salomo menjadi raja. Jadi Amsal artinya adalah pepatah, kata-kata bijak, kata-kata yang memotivasi, yang diilhamkan langsung dari Tuhan kepada Salomo. Dan tentu pepatah ini memiliki nilai-nilai yang sangat praktis yang dapat kita lakukan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, tema permenungan Gemim pada minggu yang berjalan adalah jadilah bijak. Saya biasanya memulai dengan definisi terlebih dahulu ketika membahas sesuatu. Jadi sebenarnya apa itu bijak? Apa itu menjadi seorang yang dianggap bijak? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan selalu menggunakan akal budinya, pandai atau mahir atau pandai bercakap-cakap. Jadi ada bagian yang terakhir, pandai bercakap-cakap. Jadi bukan cuma soal isi kepala, bukan cuma soal keahlian, mahir dalam sesuatu, tapi juga bercakap-cakap. Itu di bahasa Indonesia. Tetapi coba kita periksa lagi, apakah menjadi bijak harus pintar bicara? Tentu tidak. Kadang diam juga itu adalah bijak. Ada satu cerita tentang seorang pemuda. Dia datang ke gurunya, dia bilang begini, "Guru, tolong ajarkan saya bagaimana menjadi bijak." Guru itu bilang begini, "Menjadi bijak itu kamu perlu mendengar. Coba kamu ke pohon, di sana ada pohon, itu pohon bijak. Ke sana, duduk, dan diam, dengarkan apakah pohon itu mengatakan sesuatu kepadamu." Lalu pemuda itu bilang, "Siap guru, saya pergi ke pohon bijak." Dia pergi, dia duduk, dan dia amati pohon bijak selama seharian. Dia tidak mendengarkan apapun. 2 hari, hari ketiga, dia mulai mendengarkan suara burung di sekitar pohon itu. Ada burung-burung berterbangan, ada hewan-hewan di dalam hutan itu. Ada hewan-hewan besar, hewan kecil seperti semut, dia bisa mendengarkan. Terus-menerus dia duduk hanya diam mendengarkan apa yang ada di sekitar pohon itu. Dia menunggu pohon itu untuk berbicara. Lama-kelamaan
dia mendengar suara air yang ada di bawah tanah pohon itu. Lama-kelamaan dia mendengar suara hewan-hewan yang sangat kecil di dalam pohon itu, di sisi batang pohon. Selama sebulan lebih dia duduk mendengarkan. Lalu dia mengerti, pohon itu tidak berbicara apa-apa kepadaku. Dia kembali ke gurunya dan mengatakan, "Guru, pohon itu tidak berbicara kepadaku. Aku hanya mendengar suara-suara di sekitarnya, hewan-hewan, suara air di bawah tanah. Dan sekarang saya mengerti bahwa menjadi bijak itu adalah mendengarkan." Jadi mendengarkan adalah salah satu tindakan untuk menjadi orang yang bijak. Bukan cuma soal pintar bicara seperti di dalam Kamus Bahasa Indonesia, pandai bercakap-cakap, tetapi duduk, diam, dan mendengarkan. Tujuan dari mendengarkan adalah mengerti, saling mengerti antara kita dan sesama kita. Menghindari konflik tentu membutuhkan saling mendengar. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu pembacaan yang kita baca pada pagi hari ini menunjukkan bagaimana kita berupaya menjadi seorang yang bijak. Kita bisa buka kembali Alkitab kita, dan yang pertama, kita lihat ayat yang pertama. Amsal-amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Dalam firman ini menekankan menjadi bijak, yang pertama adalah berkontribusi dalam keluarga. Kalau orang sekilas baca ini ayat kayaknya cuma untuk anak-anak. Seolah-olah orang tua pun pasif. Seolah-olah semua dibebankan kepada anak-anak, dan anak-anak harus membanggakan orang tuanya. Kenapa enggak sebaliknya? Nah, ini juga yang menjadi permenungan kita bersama. Kalaupun kita membaca ayat-ayat yang bukan dari Amsal, banyak sekali ayat untuk orang tua. Jadi harus ada hubungan timbal balik, saling mengerti, berkontribusi dalam keluarga. Bukan hanya anak yang mendengarkan orang tua, tetapi orang tua juga harus mendengarkan anak. Itulah salah satu contoh menjadi bijak dalam keluarga. Kita melihat ayat yang kedua, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Bapak Ibu Saudara, tentu ini tentang harta, dan yang paling pokok adalah kejujuran. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Jadi memperoleh harta dengan cara yang tidak baik, salah satunya dengan cara yang tidak jujur. Jadi kejujuran adalah salah satu unsur untuk menjadi orang bijak. Ada salah satu cerita dari film kartun, anime, mungkin anak-anak muda pernah mendengar, dari kartun Jepang. Jadi suatu hari ada anak kecil, dia itu hobinya membohong, hobinya berbohong, namanya Usop. Jadi setiap kali ada sesuatu, selalu dia tidak akan mengatakan hal yang sebenarnya. Setiap hari di kampungnya dia lari, main-main dengan teman-temannya dan berteriak, tolong, tolong, desa kami akan diserang oleh perompak, desa kami akan diserang oleh orang jahat. Dan masyarakat sekitar percaya. Setelah mereka keluar, tidak ada apa-apa. Setiap hari dia melakukan itu. Besok Bataria ulang, tolong, tolong, semua ada perompak mau datang, siap Jo, lari. Tuh masyarakat suka luar, tetap nggak ada orang. Wah, begitu terus dia tiap hari. Satu kali perompak datang betul. Perompak datang betul, Usop Bataria dari jauh, lari Jo, lari Jo. Banyak sana dorang datang dengan pe kapal, dorang mau rampuk pat orang semua ini di potong pe kampung. Orang-orang di desa tidak percaya karena dong so tahu Usop pe kerja ini badusta terus.
Ya sudah jauh usop badusta itu. Ya, tiba-tiba dorang serang dengan pedang, dengan segala dompet senjata, dan desa itu hancur. Jadi usop itu pun dalam bahasa Jepangnya artinya adalah pembohong, uso. Nah, jadi ada pepatah mungkin yang baru sekarang orang dengar, berbohonglah, terus meneruslah berbohong sampai kebohongan itu menjadi kebenaran. Nah, itu tentu pepatah yang tidak baik. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kejujuran, menjaga kejujuran, menjaga orang pe integritas. Karena kejujuran adalah bagian dari integritas. Adalah salah satu hal penting untuk menjadikan kita bijak. Dan selanjutnya adalah kalau orang perhatikan ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5 itu tentang bagaimana orang menjadi orang yang rajin. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Jadi masalah kerajinan juga penting. Bukan soal orang mau jadi sukses atau enggak, bukan soal orang mau mendapatkan harta atau enggak, orang sukses dalam orang pe jenjang karir ataupun orang pe studi, orang pe usaha dan pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi soal bagaimana kerajinan itu menjadi bagian dari orang pe hidup, bagian dari orang mengaplikasikan nilai-nilai yang Tuhan so kasih pada orang lewat Alkitab. Jadi menjadi rajin juga artinya menjadi cekatan, karena tangan yang lamban membuat miskin, artinya orang yang kurang cekatan. Jadi orang yang pelang, masa bodoh, yang kadang melakukan sesuatu menunda-nunda dulu. Kalau boleh kok bikin besok, kayak mau bikin di hari. Nah, itu salah satu contoh tangan yang lamban. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi orang yang cekatan dan juga rajin. Hal yang keempat untuk mengingatkan kita agar menjadi orang bijak adalah kita melihat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 itu berbicara tentang bagaimana orang menjadi orang yang benar dan bukan orang fasik. Ayat 6, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Nah, ini tentang bagaimana orang fasik selalu ia menyembunyikan kebenaran dan juga menunjukkan hal-hal yang tidak benar. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Jadi Tuhan juga mengingatkan tentang bagaimana berbicara sebagai orang yang bijak hati. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Jadi ayat ini kalau untuk saya mengingatkan kepada ayat yang lain, yaitu orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, Amsal juga mengatakan demikian, orang yang berliku-liku jalannya, orang yang lalim, orang yang fasik pasti tidak akan aman hidupnya. Merasa mungkin di satu hari pertama dia merasa itu enak, tetapi sebenarnya di saat dia akan tidur, dia berpikir, merasa takut. Saya melakukan sesuatu yang salah, saya melakukan sesuatu yang mengecewakan keluarga saya, teman-teman saya, kerabat saya, orang-orang di sekitar saya, terlebih Tuhan. Pasti akan ada pikiran seperti itu. Jadi jangan selalu menyembunyikan ketidakbenaran, melakukan selalu hal-hal yang tidak baik, terlebih yang melenceng dari firman Tuhan. Dan yang kelima adalah
menjaga tutur kata. Kita bisa lihat di ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Di bibir orang berpengertian terhadap hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Jadi mulut orang bodoh adalah kebinasaan. Nah, salah satu yang membuat kita menjadi bijak adalah menjaga tutur kata. Bagaimana sih kita menjaga tutur kata itu? Tentu orang kadang orang kalau jabat cerita dengan orang pe keluarga, teman atau sejawat yang lainnya, orang kadang itu tidak menyediakan waktu sepersekian detik untuk memikirkan apa DP dampak dari tumpe kata-kata. Langsung jaga bilang begini, tambah dengan emosi. Ya tentu orang tersinggung. Walaupun menurut orang pediri sendiri kata-kata itu tidak menyinggung orang lain. Tetapi coba orang renungkan ulang. Pasti dari setiap orang kata-kata ada yang menyinggung. Kalau orang nyanda pikirkan matang-matang dulu mau mengeluarkan kata-kata apa hari ini. Orang tidak minta hikmat dari Tuhan untuk menjaga orang pikiran, menuturkan hal kata-kata yang baik. Dan mungkin ada yang memang sudah biasa begitu, karena sering kali dia nak jaga dia tutur kata, sadiki-sadiki dia baku dapa, diawali dengan kata-kata yang tidak bagus, makian. Maksud anggap makian itu bahasa kekerabatan. Ada memang penelitian yang bilang sosiolog kalau dalam masyarakat kalau orang bicara berbahasa supaya makian terlebih dahulu, itu katanya menandakan kekerabatan. Wah, saya pikir kok begini? Memang kerabat, tapi kan ada juga etika. Nah, etika dalam tutur kata mungkin orang lihat kerabat sekali orang baku-baku kata-kata kasar tiap hari. Orang nih tahu dong dalam hati, setiap hari dapat belakang begini. Otomatis kan orang dididik untuk berkata-kata kasar juga. Karena penelitian bilang kata-kata berkata kasar menandakan kekerabatan. Padahal tidak begitu juga. Lama-lama semua mau menunjukkan kekerabatan mesti begitu dulu. Padahal firman Tuhan bilang jaga tutur kata. Jaga itu emosi. Karena paling penting itu emosi. Emosi yang bikin orang mengatakan sesuatu yang bikin orang tersinggung. Emosi yang membuat kita lupa berpikir dulu baru mengatakan sesuatu. Emosi yang membuat kita lupa untuk menjadi orang yang bijak. Ada ayat yang ketiga yang belum saya bahas juga. Ada dua ayat yang pembahasannya agak berbeda. Yang pertama ayat 3 itu justru dia berbicara bukan tentang orang manusia tetapi tentang Tuhan. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Nah, ini tentang bagaimana janji Tuhan. Orang yang bijak Tuhan tidak akan biarkan. Orang yang baik Tuhan tidak akan biarkan. Orang yang rajin pelayanan Tuhan tidak akan biarkan. Orang yang rajin masuk gereja, orang yang selalu beriman kepada Tuhan, orang yang selalu memusatkan dirinya, menomorsatukan Tuhan terlebih dahulu, itu tidak akan dibiarkan Tuhan. Tidak akan dibiarkan kelaparan, tidak akan dibiarkan kesusahan, tidak akan dibiarkan mengalami hal-hal yang menyiksa. Karena itu adalah janji Tuhan. Jadi kalau orang semua merasa siksa, ada yang belum turun gaji nih hari, karena biasanya kalau bukan tanggal 27, 28, ada yang memang orang kasih tanggal 30. Kita itu. Jadi memang, tetapi dalam firman ini bukan masalah itu, tetapi masalah bagaimana orang
menerima janji Tuhan itu dengan cara yang rasional. Artinya, orang jangan anggap orang pediri so siksa, belum dapat berkat, belum dapat ini, belum dapat itu, tong so bilang Tuhan so sebiar ke kita, Tuhan so bikin kita siksa, Tuhan pesalah. Padahal ya memang orang saja yang tidak sabar, orang yang terlalu banyak kebutuhan, orang yang terlalu banyak menuntut. Padahal intinya adalah kesabaran juga, dan tentu tetap berpegang pada janji Tuhan, percaya bahwa orang sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus seperti janjinya tidak akan pernah kelaparan. Ayat yang ke-12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi tentang kasih. Jadi bukan cuma ada yang bilang cuma perjanjian baru yang berbicara tentang hukum kasih. Kenapa di Amsal ada? Tentang kasih itu dari jauh-jauh hari so diajarkan. Bukan nanti di perjanjian baru orang mau melakukan kasih. Dari dulu so ada kasih. Tetapi masalah interpretasi itu kan interpretasi daripada ahli-ahli kitab suci. Tetapi kalau orang rajin membaca, orang rajin merenungkan firman Tuhan, orang akan menemukan, oh, satu Alkitab ini berbicara tentang kasih. Kebencian menimbulkan pertengkaran, dendam, iri hati, dengki, merasa tersaingi, salah satu bibit-bibit kebencian. Orang introspeksi diri, apakah saya masih menyimpan dendam? Apakah saya masih menyimpan kepahitan? Apakah saya masih menyimpan kebencian kepada siapapun? Itu adalah hal yang tentu kita harus buang jauh-jauh. Walaupun orang sudah terlanjur berdendam, membenci, masih ada ayat yang selanjutnya mengatakan, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Tetapi jangan artikan ini hari kita mau bikin jahat, besok kita mau berbuat kasih. Tak tutup semua tapi dosa. Bukan begitu. Orang bukan agama sistem pahala. Ini hari tung bikin -1, besok tambah 1, 0. Bukan. Tetapi berbuat baik itu orang kewajiban. Berbuat yang tidak baik itu dihindarkan. Jadi kasih menutupi segala orang pelanggaran, tetapi kasih yang sesungguhnya itu bukan kasih yang orang lakukan. Yang menutupi pelanggarannya orang itu kasih yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus yang disalib. Itu kasih yang paling luar biasa yang orang umat manusia terima. Sehingga orang dosa-dosa pelanggaran ditutup oleh darah Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menutup khotbah ini, saya kutipkan salah satu kata-kata bijak, pepatah dari seorang bapak gereja yang bernama Martin Luther. Dia berkata begini, "Good wisdom is the ability to do what is right in every situation." Kebijaksanaan yang baik adalah kemampuan untuk melakukan apa yang benar di dalam setiap situasi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.